nanggapinnya gimana sih? Karena Emang iya ada ya? iya, Ada yang sempat ngelaporin ada lagi. ngelaporin lagi. Ya mungkin emang cara cari panggung mereka kayak gitu ya. Oh, gitu. Ya semoga bisa buka lapangan pekerjaan biar mereka nggak jadi dukun lagi, udah gitu sih. Ngerasain buat mungkin mereka ini kan pengen ngerasain diliput gimana sih. Ah. Ya udah. Tapi Gitu kalau lah. dari lu sendiri ngerasa bakal mengadukan balik nggak sih? Ya nanti lihat aja sih, karena kan itu perlu diobrolin juga sama Bang Sunan Kalijaganya, nanti sama HAMI, sama seluruh HAMI, Himpunan Advokat Muda Indonesia. Ini kan sebenarnya hal yang terus dibuat-buat sama mereka kan. Seolah-olah gue dibilangnya bahasnya dukun pijat. Iya kan yang ngelaporin gue yang di Polres kemarin ternyata itu dukun pijat setelah gue pelajarin. Ah, betul. Iya, seolah-olah gue bahasnya dukun pijat, seolah-olah gue bahasnya dukun beranak, gitu. Karena menggeneralis, padahal di konten-konten saya, di konten-konten ilmu merah, itu kan udah berkali-kali banyak juga tuh yang kontroversi. Lu bilang dukun, seluruh dukun berarti. Terus saya jelasin, dukun yang saya maksud itu adalah dukun yang sok tahu tentang hal goib. Jadi dukun pijat, dukun beranak nggak mungkin masuk ke pembahasan saya. Bukan dukun yang saya maksud. Lagi pula di setiap agama, dalam Islam ya, dalam Islam kan ada kata-kata yang hadis-hadis yang menyebutkan barang siapa yang mendatangi dukun salatnya tidak diterima 40 hari. Itu kan nggak ada kata oknumnya. Ketika mereka nuntut harus pakai kata oknum, berarti hadis-hadis semua yang ada dan ayat Al-Quran yang menyebut dukun harus ditambahin oknum. Gitu. Saya tanya balik. Iya, saya tanya balik nih. Apakah kamu semua menuntut yang selama ini di Al-Quran ada, di hadis ada, di translate-nya, berarti harus dituntut tuh mereka semua. Karena dari dulu itu translate-nya dibuat sampai sekarang nggak ada kata oknumnya tuh. Ya kan? Berarti silahkan suruh revisi itu semua dulu, baru saya mau nyebut kata oknum. Gitu. Terus faktanya kan dari semua laporan cuma berapa doang yang dipanggil kan? Betul. Iya. Jadi memang itu bentuk ejekan sebenarnya ke mereka-mereka yang tukang buat lapor-laporan tuduhan palsu. Karena saya dapat info dari polisi, makanya ketika di BAP tuh saya sama polisi banyak ketawanya. Iya, saya banyak ketawanya, makanya kayak nih polisi jangan-jangan lama-lama jadi temen nongkrong gua nih. Karena setiap BAP tuh ketawa-ketawa, ini emang ada-ada aja sel gitu-gitu. Ini emang yang ngelaporin nih dia dikenalnya udang gitu. Jadi bikin laporan-laporan terus gitu. Iya, laporan tuduhan-tuduhan yang nggak jelas. Gitu. Nah, karena kan kemarin itu kan kayak saya mancing nih. Kalau berani laporin pakai nama pribadi, jangan pakai nama orang lain kan kemarin gitu. Saya bilang kan dukun pengecut gitu. Ya kan? Ada yang kepancing nih. Dukun-dukun asli-aslinya nih mulai laporin pakai nama mereka sendiri. Nah, dengan kayak gitu masuk perangkap saya. Hati-hati. Saya masang kail, dimakan malah. Waduh. Ternyata dukun tidak sepintar itu ya. Saya masang kail malah dimakan sama dia. Saya tinggal narik doang jadinya sekarang. Berarti tinggal tunggu tanggal main nih. Tunggu tanggal mainnya. Nanti mungkin kan di penjara jadi kompromi kan. Buka pengobatan di penjara dukun-dukun ini. Pelan-pelan. Jadi satu dari yang pertama ngelaporin saya dulu nih. Ini udah dipastikan. Berikutnya lagi ada sampai ada yang nanti yang kemarin sempat muncul di media bilang saya settingan, itu pun saya akan perkarakan juga. Pasti. Iya, walaupun dia nggak bikin laporan, tapi dia bilangnya kan, wah pesulap merah sama Samsudin settingan. Nah, hati-hati, itu saya akan perkarakan juga pelan, semuanya ngumpul di satu sel yang sama. Mantap. Tapi dengan adanya permasalahan ini, aktivitas keganggu nggak sih? Sangat keganggu, kontroversi kan dikenalnya jadinya. Padahal niat saya edukasi. Edukasi kan semua agama itu kan udah diajarin juga. Di Indonesia juga pasal 545, 546, 547 melarang tentang dukun. Penjualan jimat, membagikan jimat, memakai jimat di persidangan, terus jadi peramal peramal yang menduitkan itu kan nggak boleh di Indonesia gitu. Jadi apa yang saya jelaskan, edukasikan ini sebenarnya sesuai dengan apa yang diajarkan agama dan Indonesia gitu. Artinya Marcel yang memberikan edukasi ini untuk para dukun yang model yang tadi Marcel dukun sebut yang ya. tentang hal goib, pokoknya penarikan jimat, penarikan benda goib, itu dukun yang saya maksud. Ini saya terang-terang nih. Kan karena banyak banget yang nanya, "Bang, kalau dukun santet gimana? Dukun pelet kayak gimana?" Kalau dukun bukan dukun beranak sih nggak pernah ada yang nanya. Dukun pelet, dukun santet, dukun yang bisa mental-mentalin orang, dukun yang bisa ngirim-ngirimin benda, dukun yang kayak punya ilmu transfer penyakit.
Itu kayak gimana bang? Nah kalau saya nyebut dukun ini, dukun ini, dukun ini, dukun itu kan kepanjangan. Makanya saya bilang semua yang penonton saya tanya ini, dukun itu semua kalau nggak nipu ya cabul. Dukun yang sok tahu tentang hal goib. Karena yang disebutin penonton saya itu yang sok tahu tentang hal goib semua. Penarikan benda goib lah, terus transfer penyakit lah dan lain sebagainya. Tapi dari pihak mereka kan mengiyakan itu ternyata ada gitu. Buktikan, saya kan sampai sekarang loh. Bahkan kayak ilmu yang anti tonjok. Sekarang hadiahnya udah kurang lebih 155 juta. Mana nggak ada yang bersuara? Ayo dong pembuktian sini. Deddy Corbuzier 30 juta, Romedal 55 juta, Denny Sumargo 50 juta. Saya 10 gram emas plus ongkos bolak-balik diganti 2 kali lipat. Ini total hampir 150 jutaan. Itu udah berjalan berapa lama? Udah lama banget dari yang Sampai awal sekarang dulu. belum ada. Belum ada yang berani lagi. Terakhir kan yang perisai batin itu tuh pembuktian. Saya tonjok guru besarnya ketonjok kan. Iya. Sekarang tuh persyaratan dari Dedi nonjoknya jangan lu sel. Atlet MMA dengan persyaratan kalau gagal tulang rusuknya harus sampai patah. Lebih serem. Iya, makanya nggak ada yang berani lagi nih. Ayo perguruan yang katanya bisa anti tonjok, pembuktian lah sinilah, jangan keluar-keluar. Di sana kan malah pakai baju-baju instansi untuk membuktikan mereka asli gitu penipuannya. Nah ini bahaya nih. Kalau emang beneran nggak bisa ditonjok, ayolah datang ke sini, kita tonton bareng-bareng. Ini hadiahnya luar biasa nih. Atlet MMA nonjoknya sampai tulang rusuk patah. Jadi pasti ada niat untuk menyakiti. Pasti ada niat untuk emosi juga. Mau alasan apa lagi kalau gagal? Tulang rusuk patah, tapi biaya sendiri. Gitu kalau udah gagal. Kalau berhasil baru uang hadiahnya kita kasih. Dengar dong dari teman-teman wartawan sih, saya juga dikabarin sel ada laporan baru lagi nih gitu di Polda. Ya udah kita lihat aja prosesnya. Saya nggak tahu sih apaan aja yang dilaporin. Tapi persiapannya seperti apa sih Sel? Akankah nanti rencana untuk dari lapor balik gitu kan? Karena kan orangnya itu juga. Gitu. Iya laporan itu juga ya. Katanya juga dengar ada laporan pencemaran nama baik. Ya itu kan dukun tua banyak kan. Iya dong. Dukun tua banyak dong. Iya kan? Nah kalaupun saya nyebutin nama sebenarnya itu nggak masalah juga sebenarnya karena kalau kita lihat yang menghina pertama kali itu dia. Jadi kalau di pasal pencemaran nama baik, ketika kita mengeluarkan pendapat hinaan atau ejekan untuk membela diri itu nggak bisa dipasalkan. Nah sayangnya terbukti dari bukti video, tanggal uploadnya dan kapan saya membalas, dia duluan yang upload hina-hina dan ngejek-ngejek saya dan sebagainya. Jadi ya bagus, kail saya kepancing. Hati-hati makanya. Oke, rencana tinju sama seorang tinju akan dimitingkan detailnya. Saya baru dapat info kemarin. Itu banyak banget juga tuh semenjak diundur. Saya kan bingung ya, ini siapa? Padahal kelihatan sehat semua. Kita nggak diinfoin tuh. Saya minta sakit, ternyata tiba-tiba Lord Rangga pun ternyata sakit paru-paru itu nggak bilang ke keluarganya. Istrinya juga nggak tahu, tiba-tiba kayak gitu. Jadi saking pengen nggak pengen ngerepotin orang lain. Tapi itu akan tetap dijalankan atau bagaimana? Tetap dijalankan dan baru dimitingkan nanti tanggal-tanggal dalam dekat ini sih. Dalam dekat ini berarti pasti akan terjadi itu ya? Pasti, saya juga nggak tahu ya pasti akan terjadi. Kemungkinan sih pasti. Kemungkinan besar pasti terjadi. Karena akan dimitingkannya serius gitu. Bulan Januari atau Februari? Itu nanti kan dimitingin kan Januari ini. Iya. Februari atau Maret saya juga nggak tahu kapan detail pastinya, nanti selesai meeting baru ada. Terakhir, target berapa ronde melawan seorang? Nah itu. Jinder. Dengar lawannya juga akan diganti, saya juga nggak tahu. Itu dari apa? Info dari apa? Petinju apanya sih? Organisasi tinjunya ya. Ya karena kan itu bukan saya ngatur. Kayak saya diminta sama seperti faktor-faktor lain. Cuma tayangnya di channel saya. Bedanya gitu doang. Kita nggak ada yang faktor-faktor ini, kita nggak ada yang bisa ngatur sini lawan sini gitu. Nggak tahu juga akan diganti atau terus. Nanti hasil meetingnya.